Selamat datang ke channel Pak Yud, Sahir Vlog CLP, yang membahas selalu berkaitan dengan pendidikan. Nah, kesempatan ini Pak Yud akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang subscriber Pak Yud yang minta dijelaskan perbedaan atau istilah-istilah tentang apakah itu bentuk aljabar, kemudian suku aljabar, variabel, koefisien maupun konstanta. Nah, untuk Pak Ayud tergerak memberikan ini karena ini dipelajari di kelas 7. Di kelas 7. Jadi, Pak Ayud ambilkan beberapa soal seperti berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan yang ditanyakan tadi oleh salah seorang subscriber Pak Yud, oleh salah seorang yang memberikan request kepada Pak Yud untuk minta dijelaskan. Nah, sekarang begini, tapi sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar, supaya Pak Yud lebih semangat lagi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian juga hal-hal yang untuk saling menolong satu sama lain, terutama untuk anak-anak, untuk orang-orang dewasa juga, orang-orang tua siswa. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama itu Pak Yu tulis sebagai berikut. Titik-titik ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kalau bentuknya seperti ini bukan bentuk aljabar, tapi bentuk aritmatika atau bentuk bilangan biasa, hitungan biasa. Jadi kalau ditulis titik-titik ditambah 4 sama dengan 6, ini adalah tentang aritmatika, hitungan biasa ini. Ya, hitungan biasa. Nah, kalau bentuk-bentuk aljabar itu yang ditambahkan di dalamnya atau mengandung unsur-unsur variabel. Apakah itu variabel? Variabel itu bilangan yang tidak diketahui, ya, bilangan yang belum diketahui, Nah, jadi nomor 1 itu bukan bentuk aljabar, tapi bentuk aritmatika. Nah, yang bentuk aljabar itu adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini bentuk aljabar, ya, bentuk aljabar. Nah, sekarang kita mulai dari nomor yang kedua. Jadi nomor yang pertama tadi itu sudah dijelaskan bahwa ini bukan bentuk aljabar, tapi bentuk hitung biasa atau bentuk aritmatika. Ya. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah kita mulai dengan suku aljabar. Di sini suku aljabar adalah banyaknya kelompok-kelompok yang ada pada bentuk aljabar itu. Nah, di sini adalah 2x plus 5. Ini nomor 2 ini sukunya ada 2. Yaitu yang pertama 2x, yang kedua plus 5. Kita ulang. Ini terdiri dari 2 suku. Bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku yaitu 2x dan 5. Nah, begitu ya. Mudah ya. Jadi kalau dipisahkan oleh notasi atau simbol operasi bilangan, itulah yang dimaksud dengan suku. Jadi antara suku dengan suku yang lain dipisahkan dengan operasi bilangan. Nah, begitu ya. Ya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, Pak Ibu baca ya. 2x kuadrat plus 3x plus 7. Nah, ini terdiri dari 3 suku. Ya, 3 suku. Suku yang pertama adalah 2x kuadrat. Suku yang kedua adalah 3x. Suku yang ketiga adalah 7. Jadi ini yang nomor 3 ini terdiri dari 3 suku. Masing-masing 2x kuadrat, 3x, dan 7. Ini 3 suku. Kemudian mana yang disebut dengan variabel? Variabel itu adalah bilangan yang mempergunakan simbol-simbol seperti A, B, X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, di sini variabelnya adalah X, ya. Di sini X, di sini X. Inilah yang dimaksud dengan variabel pada soal nomor 3. Itu variabelnya. Kemudian, yang mana yang konstanta? Konstanta adalah
bilangan yang menyertai variabel. Ini, X kuadrat koefisiennya adalah 2. X koefisiennya adalah 7. Jadi 2 adalah koefisien X kuadrat. Kemudian 3 yang ini adalah koefisien daripada X. Nah, bagaimana dengan 7? 7 itu disebut konstanta. Artinya bilangan yang tidak mempunyai bilangan yang tidak diketahui. Nah, gitu ya. Jadi nomor 3 itu terdiri dari 3 suku. Kemudian suku yang pertama adalah 2x kuadrat. Suku yang kedua 3x. Suku yang ketiga itu 7. Koefisien daripada x kuadrat adalah 2. Koefisien daripada x adalah 3. Dan 7 ini adalah konstanta. Ya, sekarang nomor 4. Kita kembali kepada yang tadi. Ini ada berapa suku? Ada 3 suku. Suku yang pertama adalah 5x kuadrat. Suku yang kedua adalah minus 2x. Nah, jangan lupa ini. Jadi, tanda daripada suku yang kedua itu adalah operasi hitung, operasi bilangan, notasi operasi bilangan yang ada di depannya. Jadi, kalau tadi dikatakan 3x, suku yang kedua, itu maksudnya positif atau plus 3x. Begitu. Jangan lupa itu. Nah, sehingga di sini suku yang kedua itu bukan 2x, tetapi minus 2x. Nah, paham ya? Dan suku yang ketiga yang ini plus 3, positif 3. Itu adalah konstantanya. Nah, paham sekarang ya? Jadi kita ulang. Di situ bahwa 5 adalah koefisien daripada x kuadrat. Minus 2 adalah koefisien daripada x. Kemudian 3, positif 3 adalah konstantanya. Jadi notasi atau lambang atau simbol daripada bilangan-bilangan koefisien ini tandanya adalah tanda yang ada di depannya. Jadi kita ulang ya. Di sini plus 5, di sini minus 2 koefisiennya. Di sini konstantanya adalah 3 atau plus 3. Begitu, paham ya? Nah, sekarang nomor yang kelima. Nomor yang kelima itu terdiri dari 3 suku ya. Jadi Pak Yu tulis di sini suku yang pertama itu sama dengan x kuadrat. Suku yang kedua itu sama dengan minus 3x. Jangan lupa ya. Minus 3x. Ini diikutkan ini. Minus 3x. Kemudian suku yang ketiga itu konstantanya yaitu minus 2. Nah, begitu ya. Begitu. Ingat-ingat ya. Diingat-ingat. Kemudian variabelnya mana? Nah, variabel ya. Variabelnya di sini adalah x. Itu baik x dikuah pangkatkan atau x tidak dipangkatkan, asal di situ bilangannya tidak tentu, tidak diketahui, itulah yang dimaksud dengan variabel. Jadi kita tidak perlu menuliskan variabelnya adalah x kuadrat dan x. Cukup dengan x saja. Paham ya? Ya, sekarang yang koefisien ya. Koefisien, Pak Yu tulis koef saja ya. Nah, koefisien itu begini. Jadi x kuadrat ini di depannya sebetulnya angka 1. Jadi koefisien daripada x kuadrat itu 1. Jadi koefisien daripada x kuadrat itu 1. Gitu ya. Kemudian koefisien daripada x. Koefisien dari 3x. Nah, kurang naik sedikit ya. Koefisien dari 3x adalah ini ya. Koefisien dari 3x adalah bukan 3x tapi minus 3x. Minus 3x adalah minus 3. Begitu. Sedangkan minus 2 itu konstanta. Minus 2 itu konstanta. Konstanta. Nah, begitu. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, itulah istilah-istilah yang ada pada bentuk-bentuk aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membantu dan Pak Yu doakan yang menonton video ini sampai habis, baik anak-anak maupun kita orang tua atau orang dewasa. Semoga rezekinya berjalan dengan lancar dan kesehatannya diberikan yang sempurna. Terima kasih karena semua Anda hebat.